Kenalkan, nama saya Surono, pemilik atau pendiri Batik Kalimosodo yang beralamat di Dusun Terbono, RT 01, RW 10, Kelurahan Tegarjo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya mendirikan usaha batik tulis kain itu mulai tahun 2011. Sebelumnya saya usaha batik kayu, sejenis topeng, wayang, dan sebagainya. Terus ada pelatihan setelah gempa 2006, itu kita ada bimbingan dari Balai Batik dan dari Jerman, JK. Terus saya beralih ke batik warna alam dan juga warna sintetis. Saya dari masih SMP itu saya sudah kerja di batik. Dan saya sepulang sekolah, saya bagian untuk desain, untuk menggambar di batik kain dulu. Terus saya punya prinsip, saya harus punya usaha. Setelah lulus sekolah, saya harus mandiri. Dari kecil memang saya sudah suka mendalang, tapi saya sudah berpikir kalau mendalang kan belum tentu terus laku. Jadi saya harus punya kerjaan lain. Begitu. Jadi saya senang banget di batik. Terbiasa dari kecil makanya. Gitu. Terus saya punya gagasan mendirikan usaha biar ibu-ibu tidak pada nganggur, karena di sini itu sejak dulu itu ibu-ibu itu sukanya batiknya tuh malah di wilayah Bayat, di wilayah Solo gitu. Sejak saya masih kecil, terutama ibu saya itu selalu batik. Mau dulu ngambilnya ke Solo, ke Danan Hadi, ke Klewer, ke nanti ada yang antar ke sini, terus diambil lagi ke sana. Jadi saya berpikir kalau punya usaha sendiri kan bisa memberikan lapangan kerja bagi ibu-ibu dulu, seperti itu niat saya. Kalau sebenarnya bukan saya mengatakan, tapi justru konsumen saya mengatakan gini, batik Kalimosodo itu beda dengan yang lain. Walaupun ada yang sama, seperti motif-motif pakem, kalau yang namanya Wahyu Tumuron, Sido Mukti, tetap seperti itu sama. Tapi mereka banyak yang mengatakan khas warnanya beda. Terus banyak motif-motif yang spontanitas. Jadi kalau saya itu membuat batik itu jarang saya pakai pola, kecuali pesanan khusus. Jadi saya kalau gambar itu langsung ke media, saya tuangkan gitu. Jadinya motif itu paling keluar cuma dua keluar, dua hilang, karena spontanitas, jadi tanpa pola. Nah, itu mereka mengatakan batik Kalimosodo motifnya angel ditiru, itu unik gitu loh. Jadi punya ciri khas tersendiri. Beda kalau kita pakai pola, kita gambar sekali sampai 4, bahkan besok diulang lagi seperti itu. Jadi saya misalkan ada burung, ada kembang atau bunga itu ya ada, tapi kan untuk yang lainnya pasti ada perbedaannya. Kadang-kadang saya kolaborasi dengan Sekar Jagad, saya kolaborasi dengan motif-motif lain. Jadi mereka alhamdulillah yang berhubungan dengan saya mengatakan seperti itu. Jadi saya senang banget berkolaborasi motif-motif yang jarang ditemui di pasar itu. Karena motif yang sering keluar atau sering dicetak itu kalau terlalu banyak nanti kayak printing, Mas. Kayak cap lah. Saiki gawe ngene, terus besok minggu depan bikin seperti itu lagi, akhirnya kan akhirnya sama. Itu akhirnya kan sama gitu. Jadi ibu-ibu kalau saya kasih kerjaan batik seneng banget. Iya. Karena kita sistemnya kan bolong. Begitu dia selesai langsung kita bayar. Gitu. Kalau yang masuk tiap hari harian. Jadi mereka enggak memikirkan lakunya kapan, enggak. Beda kalau kelompok. Kalau kelompok dengan modal bersama kan, kalau enggak laku mereka berhenti. Jadi langsung saya bayar gitu. Tentang kita sebagai seorang pengusaha itu pasti di marketing, Mas. Kadang-kala kita sudah bisa masuk ke toko katakanlah
titik apa misalkan, kita sudah bisa pakai pasar harga 700.000. Ada yang ke situ, supplier masuk, dia jualnya 600.000. Dia memikirkan pribadinya, aku 600 wis batik, itu turanah katanya. Akhirnya mereka masuk ke situ, harga diturunkan, atau memang dia tidak niat untuk menurunkan harga tapi lebih murah dari saya. Itu jadi tantangan. Harapan saya semoga pangsa pasar itu tetap stabil, Mas. Walaupun harga dolar naik, kita batik juga nggak bisa naik, Mas. Karena apa? Saya paham. Mereka para pemilik gudeg itu mengatakan, Mas, ojo tunggaknya sih ya Mas, kita jualnya juga sulit. Ya udah, kita bertahan. Walaupun dolar naik, kita belanja nambah harganya, kita masih tetap di sama, harganya sama. Ya sudah risiko, Mas. Ya harapan saya cuma semoga stabil dan pemerintahan itu bisa mengkondisikan ekonomi negara biar UKM kecil-kecil seperti ini bisa berjalan dengan santai. Kalau pesan-kesan saya pada masyarakat itu, karena saya bergerak di bidang batik, marilah kita belajar membatik untuk anak-anak generasi muda. Karena setelah besok yang tua itu sudah tidak membatik, itu kita kesulitan menjadi tenaga kerja. Kalau yang tua sudah istirahat nggak batik, terus siapa lagi generasi kalau nggak anak-anak muda yang belajar? Ya saya berharap semoga batik ini tetap berkembang, generasi muda itu masih mau untuk mencintai batik. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Sama-sama. Iya Mas ya. Sama-sama.